Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini masih tetap berjudul Rumah Bunuh Diri, memasuki part yang keempat, yang sekaligus menjadi part terakhir dari keseluruhan alur ceritanya. Cerita kali ini masih tetap ditulis oleh Mbak Penelope Magdalene. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana akhir dari kisahnya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Saat itulah mulai terdengar sayup-sayup suara nyanyian sedih di lantai 2. Aku mengacukannya sebelum sepenuhnya sadar dengan suara nyanyian itu. Sketsa berikutnya adalah mayat Heru persis seperti yang aku lihat mengambang di sumur. Semakin berat hati ini dipenuhi perasaan bersalah. Sketsa terakhir adalah para penghuni rumah ini dengan tampilan seram mereka berkerumun di depan pintu kamar kami. Aku menghela nafas panjang untuk menenangkan diriku. Saat itulah aku menyadari suara lagu sedih itu yang perlahan semakin jelas. Aku tahu makhluk itu sebentar lagi akan turun dan aku tidak mau berada di sini. Ku jatuhkan kertas sketsa ayah yang perlahan, kemudian aku mundur. Lututku yang gemetaran hampir saja menjatuhkanku. Dalam hati aku terus berdoa dan menyebut nama Tuhan. Tiba-tiba Yudit berteriak dengan lantang. Aku langsung berlari ke arah kamar untuk mengecek Yudit. Belum sempat aku membuka pintu, Yudit sudah terlebih dahulu keluar dan memelukku dengan eratnya. "Kak Dela, jangan pernah tinggalin Yudit lagi," seru adikku dengan marah. "Maaf dek, tadi kakak mau mencari ayah." "Ayah kemana kak?" "Kakak nggak tahu nih, tadi kakak kan cari ke dalam rumah tapi nggak ada." "Apa ayah di lantai 2 kak?" Aku dan juga Yudit saling bertatapan dan menggelengkan kepala. Kami terlalu takut untuk pergi ke lantai 2. Jujur sekuat apapun aku berdoa kalau aku sendiri yang harus ke lantai 2, ke tempat makhluk itu, aku sungguh tidak berani. Lagi pula entah kenapa, tapi aku merasa sangat yakin bahwa ayah sebenarnya tidak berada di lantai 2. Aku melihat di belakangku, ke arah kebun yang sangat-sangat gelap. Mungkin ayah di sana. Tapi aku juga takut pergi ke kebun yang gelap di tengah malam pula. Tidak ada lagi keberanian yang tersisa di dalam tubuhku yang kecil ini. Akhirnya aku dan juga Yudit kembali masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu dengan rapat. Kami memasang 5 buah lilin agar kamar kami menjadi sangat terang. Aku dan Yudit kemudian berbaring di tempat tidur sambil menyanyi lagu-lagu gereja yang kami hafal. Aku mencoba untuk tidak tertidur karena aku ingin menunggu ayah kembali. Malam itu tanpa sadar aku pun akhirnya terlelap tidur. Keesokan paginya aku dan juga Yudit terbangun ketika matahari sudah tinggi dan lilin kami ini sudah habis meleleh. Ayah masih tidak ada juga. Kemana ayah perginya? Aku membatin sambil memeluk Yudit dengan eratnya. Kurasakan air mataku meleleh. Beginilah rasanya ditelantarkan oleh orang tuaku. Aku dan juga Yudit menunggu ayah sampai matahari mulai tinggi di langit dan juga cahayanya semakin terik hingga dapat menembus sudut-sudut yang gelap di kebun itu. Ayah belum juga kembali. Akhirnya kami memutuskan untuk memberanikan diri pergi ke area kebun untuk mencari ayah. Aku yakin sekali ayah ada di sana karena dulu aku pernah menemukan ayah sedang menggambar sketsa di antara pohon-pohon rindang dekat tempat bunda menanam anakan singkong. Yudit kemudian berjalan di belakangku sambil memegang erat bajuku. Adikku itu menjadi semakin penakut sejak musibah yang menimpa keluarga kami. Sedikit saja suara aneh dan Yudit langsung melompat dan berteriak karena kaget. Dan di dalam kebun, walaupun begitu terang dengan cahaya matahari,
Tapi tetap saja ada kesan angker, apalagi saat kami sudah memasuki lebih dalam. Ada banyak sekali suara-suara wanita tertawa dan juga menangis bercampur aduk. "Ayah!" Aku berteriak, namun kemudian langsung menyesalinya karena tiba-tiba di depanku muncul pria yang bersimbah darah. Pria itu hanya berdiri di depanku. Wajahnya tidak terlihat jelas karena ditutupi oleh darah kental yang berbau sangat busuk. Yudit langsung berteriak ketika melihat pria itu. Aku pun sontak ikut berteriak dan segera berlari sambil menyeret Yudit. Kami berlari begitu kencang, tapi kami tidak kunjung keluar dari area kebun itu. Sudah lama rasanya kami berlari. Yudit sudah terjatuh berkali-kali. Namun anehnya kami tidak melihat rumah itu. Aku sudah begitu capek sehingga aku terpaksa harus berhenti. Aku melihat ke belakang dan merasa lega ketika pria berdarah itu tidak nampak lagi. Wajah Yudit sudah sangat pucat dan napasnya tersengal-sengal dan juga berat. Dari kedua lutut Yudit mengalir darah yang deras. Dia terluka akibat beberapa kali terjatuh saat kami sedang berlari. "Kamu gak apa-apa, Dek?" tanyaku pada Yudit sembari meniup luka di lututnya. Belum sempat Yudit menjawab, kemudian terdengar bunyi seperti ada orang jatuh dari pohon, arahnya dari belakangku. Ketika aku menoleh, terlihat seorang wanita memakai gaun putih tergeletak di tanah. Dia yang barusan jatuh sepertinya. Perlahan aku mendekatinya, namun langkahku langsung terhenti karena tiba-tiba tubuh wanita itu bergerak, punggungnya melengkung, dan dia berjalan berkayang ke arahku dan juga Yudit. Yudit berteriak lagi dan aku pun dengan sigap langsung menarik tangan Yudit dan kembali berlari. Berdoa aku di dalam hatiku agar Tuhan dapat membukakan jalan keluar. Rasanya hampir putus asa dan begitu sakit. Ya, kaki ini benar-benar sangat-sangat sakit sekali karena kami terus berlari tanpa henti dan belum juga keluar dari kebun itu. Seakan-akan kebun belakang rumah itu sangatlah luas. Aku merasa mual karena sudah tidak kuat lagi berlari. Hampir saja aku menyerah ketika dari kejauhan aku bisa melihat rumah itu. Aku tidak melepaskan pandanganku dari rumah itu dan kemudian menggunakan sisa tenagaku untuk menyeret Yudit keluar dari kebun. Ketika keluar pun aku tidak berhenti. Dengan cepat aku berjalan melewati rumah itu. Tujuanku adalah rumah kakek Pras. Setelah agak jauh, aku, Yudit kemudian meninggalkan area rumah. Barulah kami berani untuk berhenti sejenak dan duduk untuk beristirahat. Tidak lama kemudian, kami kembali meneruskan perjalanan ke rumah kakek Pras. Namun sialnya, rumah kakek Pras ini kosong, tidak ada orang sama sekali. Mungkin kakek Pras dan juga nenek Sulis masih bekerja di pasar, pikirku. Akhirnya aku memutuskan untuk pergi ke rumah Cesi saja. Ibu Cesi sangat baik padaku dan Yudit. Dia pasti mau membantu kami. Ketika kami tiba, Ibu Cesi sedang memasak sedangkan Cesi belum pulang sekolah. Meski begitu, Ibu Cesi tetap mempersilahkan kami untuk masuk dan mengobati luka kami, yaitu tentunya luka yang Yudit alami itu. Kemudian dengan ramah menawarkan makanan untuk kami. "Kalian sudah makan belum?" tanya Ibu Cesi sambil menggendong adik Cesi yang lagi merengek sambil juga mengaduk-aduk nasi yang berada di kukusan yang sedang dimasaknya. "Belum, Bu," kataku singkat. Perutku tiba-tiba berbunyi dan aku ingat bahwa aku dan Yudit belum makan sejak kemarin malam. "Ya sudah, ayo kita makan sama-sama ya." Ibu Cesi melepaskan gendongan Ardi, adik Cesi, dan mendudukkannya di kursi makan anak, kemudian kembali ke dapur untuk mengambil makanan buatku dan juga Yudit. Aku dan Yudit makan dengan lahapnya saking kelaparannya kami kala itu. Ibu Cesi hanya bisa tersenyum melihat kami sambil menyuapi Ardi. "Kalian dari mana?" tanya Ibu Cesi setelah kami hampir selesai makan. "Tadi mau ke rumah kakek Pras, Bu, tapi dia tidak ada di rumah," jawabku. "Oh iya,
Jam segini kakek Pras sama nenek Sulis yang masih di pasar. Ibu Cesi kembali menyuapi Ardi. Ayah kalian gimana keadaannya? Ayah nggak tahu di mana bu. Dari kemarin ninggalin kita di rumah itu ya sampai sekarang nggak balik-balik. Aku sama Yudit tadi itu mau ke rumah kakek Pras untuk meminta tolong. Ya untuk mencari ayah juga, jelasku dengan lirih. Oh ya? Aduh, kemana ya kira-kira ayah kalian? Seru Ibu Cesi sambil melihat aku dan juga Yudit dengan prihatin. Kalian main-main di sini aja dulu ya. Kalau ayah Cesi pulang, ibu nanti minta tolong dia untuk mencari ayah kalian. Siapa tahu ayah kalian juga nanti yang cari ke sini kan? Iya makasih bu. Begitu terharu aku dengan kebaikan Ibu Cesi yang mau menerima aku dan Yudit di rumahnya. Aku dan juga Yudit menemani Ardi sampai Cesi pulang. Saat Cesi pulang, dia terkejut, senang melihatku dengan Yudit sedang bermain di rumahnya. Kami pun bermain bersama dengan serunya. Waktu terus berlalu, semakin sore hari semakin getir pula perasaanku. Aku harap-harap cemas apakah ayah sudah pulang atau belum. Apakah ayah sedang mencariku dan Yudit. Semakin sore aku semakin tidak tenang. Dan pada akhirnya aku memutuskan untuk kembali ke rumah untuk mengecek siapa tahu ayah sudah kembali. Aku bilang pada Ibu Cesi mengenai rencanaku untuk kembali ke rumah dan meninggalkan Yudit di sini. Nanti akan aku jemput kembali dia bila ayah sudah di rumah. Awalnya Ibu Cesi tidak setuju. Dia lebih memilih menunggu suaminya pulang atau kakek Pras untuk disuruh mencari ayah. Tapi pikiran anak kecilku malahan takut kalau ayah pulang nanti dan mencari aku dan juga Yudit. Aku takut ayah marah dikiranya kami kelayapan sampai malam. Akhirnya setelah melihatku yang bersikukuh untuk pulang, Ibu Cesi pun setuju untuk membiarkanku kembali ke rumah. Tapi malah Yudit yang tidak mau tinggal dan merengek-rengek untuk ikut denganku. Dibujuk bagaimanapun, Yudit tetap bersikeras untuk mengikutiku. Kakak, kan sudah janji gak akan meninggalkan Yudit lagi. Seru adikku di sela-sela isak tangisnya. Aku memang sudah berjanji. Terpaksa aku dan juga Ibu Cesi mengalah. Saat itu jam 4:30 sore, aku dan Yudit kemudian pamitan. Dela, kalau ayah kalian belum pulang, jangan dicari ya. Kalian langsung kembali ke sini. Nanti ibu ke rumah kakek Pras habis maghrib. Kalau ayah Cesi belum pulang, biar kakek Pras yang mencari ayah kalian. Pesan Ibu Cesi sebelum kami pergi. Dari rumah Cesi ke rumah itu tidak begitu jauh, kurang lebih ya 800 meteran. Selama perjalanan Yudit hanya diam dan tetap memegang erat bagian belakang kaosku. Ketika memasuki area rumah, sesaat aku merasa seperti akan melihat Bunda di dapur sedang memasak dan Hero sedang bermain bersama ayah di dekat Bunda. Aku merasa seperti mendengar sayup-sayup suara tawa ayah, Bunda dan juga Hero. Begitu nyata sehingga aku berlari dengan bahagianya menuju ke pintu belakang tempat kami biasanya masuk. Namun kosong, tidak ada Bunda ataupun Hero karena mereka sudah meninggal. Tubuh mereka sudah menjadi satu dengan tanah. Bagaimana mungkin mereka akan bisa ada di sini? Ayah pun tidak ada. Aku pergi ke dalam kamar berharap aku menemukan ayah sedang tertidur di dalamnya. Tetap tidak ada ayah. Aku dan juga Yudit segera mengumpulkan lilin yang tersisa di rumah beserta korek api. Aku berpikir akan menunggu ayah sampai selesai jam sholat maghrib. Kalau sampai jam itu ayah belum juga kembali, aku dan juga Yudit akan segera kembali ke rumah Cesi. Cahaya matahari semakin meredup di sekitarku dan juga Yudit mulai gelap meski di luar matahari belum sepenuhnya terbenam. Aku langsung menyalakan 2 buah lilin dan mengajak Yudit untuk masuk ke kamar dan juga berbaring-baring di tempat tidur sambil menunggu ayah. Aku dan juga Yudit menyanyi dengan suara lantang sambil sesekali bercanda untuk meringankan suasana. Aku kemudian menyalakan 2 buah lilin lagi agar kamar kami makin terang.
ayah belum juga pulang. Beginilah menunggu itu, kadang kita terjebak di dalamnya. 1 jam menunggu, mungkin sebentar lagi 2 jam menunggu, tidak lama lagi 3 jam berubah menjadi 4 jam. Pasti sebentar lagi ayah datang. Akhirnya aku dan juga Yudi tertidur. Ayah belum juga kembali. Aku kaget terbangun entah jam berapa, sekelilingku gelap, 4 buah lilin yang kunyalakan sudah mati. Aku berharap ayah sudah pulang dan sekarang sedang tidur di samping Yudit. Akan tetapi aku tahu itu hanyalah harapan kosong ketika kunyalakan lilin kembali yang terakhir kalinya yang kupunya, dan menemukan aku dan juga Yudit masih sendiri, tidak ada ayah di situ. Aku langsung membangunkan Yudit bertekad untuk kembali ke rumah Cesi meskipun sekarang pasti sudah tengah malam. Terdengar suara orang berjalan di lantai 2 begitu nyata dan juga jelas. Suara berjalan itu disertai dengan suara saretan seperti besi bergesekan dengan lantai. Apakah itu ayah? Sayup-sayup terdengar suara nyanyian sendu lagu sedih yang biasanya menjadi pertanda kedatangan makhluk itu. Tapi kali ini suara yang terdengar adalah suara ayah. Aku berdiri terpaku di samping tempat tidur dengan lilin terakhir yang perlahan mulai meleleh. Belum sempat aku membangunkan Yudit ketika aku mendengar sayup-sayup suara nyanyian sedih yang mirip sekali dengan suara ayah. Keringat dingin jatuh di pelipisku sembari aku menimbang-nimbang apakah benar itu suara ayah ataukah suara makhluk itu yang ingin menjebakku, dan apakah aku harus pergi mengecek suara itu ataukah kuacukan saja dan mengajak Yudit lari dari rumah ini. Semakin lama suara nyanyian itu semakin terdengar dekat disertai bunyi besi yang berdenting, dan semakin lama aku tambah yakin kalau itu adalah suara ayah. Aku langsung membangunkan Yudit dan mengajaknya untuk mendatangi ayah. Aku yakin ayah pasti sedang berada di dalam rumah utama dan aku benar-benar takut untuk pergi sendirian. Lagi pula aku sudah berjanji pada Yudit bahwa aku tidak akan meninggalkannya, dan kalau nanti terjadi apa-apa, aku ingin segera berlari tanpa harus kembali ke kamar untuk membangunkan Yudit. Suara ayah tidak terdengar lagi ketika aku membangunkan si Yudit ini. Semoga ayah tidak pergi lagi, pikirku. Ketika Yudit terbangun, kami pun segera keluar dari kamar. Dari dapur kami dapat dengan jelas mendengar suara seperti orang yang sedang tercekik yang arahnya dari dalam rumah utama. "Ayah," seruku dengan takut. Tidak ada jawaban dari ayah. Perlahan ku ikuti suara tercekik itu sampai di depan anak tangga menuju ke lantai 2, dan disitulah aku melihat ayah. Aku tidak mau mengingat bagian yang ini. Tubuh ayah tergantung dengan rantai besi yang dikaitkan di sebuah balok kayu melintang penyangga atap. Tubuhnya kejang-kejang seraya napas kehidupan mulai meninggalkan tubuhnya. Darah bercucuran dari leher ayah karena rantai besi itu semakin kuat melilit mengoyakkan daging. Aku melihat balok kayu penyangga itu mulai koyak dan perlahan membengkok sehingga ayah perlahan-lahan terdorong ke depan ke arah aku dan Yudit. Yudit terisak tapi tidak mengeluarkan suara. Napasnya memburu dengan berat, sedangkan aku hanya bisa menangis sejadi-jadinya. Sementara mataku tidak pernah berpaling dari pemandangan horor yang berada di depanku. Akhirnya ayah berhenti kejang-kejang, perlahan-lahan kayu itu makin lama makin membengkok, dan ayah akhirnya meluncur dengan cepat ke arahku dan Yudit dengan lehernya yang sudah setengah putus. Aku dan juga Yudit sontak berteriak melengking ketika jasad ayah terlempar ke arah kami dan melewati kepala kami menghantam dinding. Kepalanya putus dan berkelinding sampai ke kaki Yudit. Yudit berteriak histeris, kemudian jatuh di lantai dan kejang-kejang. Aku begitu panik saat melihat mata Yudit yang sudah putih dan dari mulutnya keluar busa. Makhluk itu pun datang dengan lentera merah di tangannya dan senyum puas di wajahnya yang rusak itu. Perlahan dia mendekatiku yang sedang berlutut menangis di samping Yudit. Aku benar-benar tidak bisa berpikir lagi ketika makhluk itu sudah berdiri di belakangku.
Pikiran ini kosong, yang ada hanya perasaan takut di dalam diriku. Makhluk itu mendekati dan juga memelukku. Seketika itu juga pandanganku menjadi gelap, seperti aku sedang berada di dalam sebuah kendi yang panas, dikelilingi kegelapan dan bau busuk kematian. Tiba-tiba dari arah kejauhan, sebuah lentera merah terlihat perlahan-lahan mulai mendekat. Dalam hatiku dipenuhi rasa sakit dan kesedihan yang mendalam, dan juga rasa rindu yang tidak terbendung lagi ketika melihat sang pembawa lentera merah itu. Bunda. Wajahnya tidak berekspresi, matanya kosong, fokus melihatku. Perlahan-lahan dia mulai mendekat. Bunda bergaun putih, gaun yang dipakai di dalam peti yang dikelilingi cahaya merah. Untuk beberapa saat rasa lega ini memenuhiku, tapi rasa itu langsung luruh digantikan dengan ketakutan yang amat sangat ketika Bunda tersenyum. Itu bukan senyuman Bunda. Apalagi ketika Bunda berdiri tepat di depanku. Matanya berwarna putih seperti mata ikan yang sudah busuk. Ini jelas bukan Bunda. "Yuk Dela," ajak Bunda sambil mengulurkan tangan kirinya. Bunda tersenyum semakin lebar. Terlihat deretan gigi Bunda yang mulai menghitam dan membusuk. Aku hanya bisa terperangah, berkecamuk dalam hatiku. Aku tahu ini bukan Bunda, tapi di saat yang bersamaan aku sangat membutuhkan Bunda. Sangat rindu padanya dan sangat ingin memeluknya, meski aku tahu ini bukan Bunda yang sebenarnya. "Ayo Dela, pegang tangan Bunda, kita pergi main yuk," katanya lagi sambil menyodorkan tangannya yang pucat kebiruan yang sudah membusuk. Akhirnya rasa rindu mengalahkan semuanya dan aku pun meraih tangan Bunda, menggenggamnya dengan erat. Seketika itu juga dingin menjalar ke seluruh tubuhku, dinginnya tangan Bunda. Aku dan juga Bunda berjalan ke arah sebuah taman bermain yang gelap. Bunda mengajakku untuk bermain ayunan, tapi bukan ayunan biasa. Di tempat yang biasanya tergantung ayunan dan tempat duduknya ada sebuah tali tambang terikat erat di tiang, dan juga lubang di tali itu ukurannya pas dengan kepalaku. "Ayo Dela, naik, nanti Bunda dorong." Aku terpaku menatap tali tambang yang berayun-ayun diterpa angin itu. "Aku tidak mau mati seperti ini," kataku dalam hati. Yudit masih membutuhkanku. Aku adalah keluarga Yudit satu-satunya, dan aku tidak akan meninggalkan dia di rumah ini sendirian. Aku sudah berjanji padanya. "Tidak mau," seruku dengan tegas. Ingatanku akan Yudit membuat tekadku untuk hidup sedikit bertambah. Seketika itu wajah Bunda menjadi sangat marah. "Ayo nak, kamu kan suka main ayunan. Kamu aja dulu kalau main suka gak mau gantian sama adik-adik kamu. Emangnya kamu ini dari dulu udah egois, pembawa masalah dan kesialan di keluarga kita?" Bunda tertawa, tapi ekspresi wajahnya terlihat kesal. "Kamu bukan Bunda," teriakku. Ketakutan dan rasa panik tumpah ruah dalam pikiranku. Aku mau pergi dari sini. Aku berlari menjauh dari Bunda yang sekarang sedang tertawa melengking. Aku tidak bisa pergi jauh. Kemanapun aku pergi selalu terbentur dinding. Benar-benar seperti berada di dalam kendi. Tidak, bukan kendi, tapi seperti berada di dalam lemari. Ketakutan berubah menjadi putus asa ketika aku coba berkali-kali, tapi aku tidak bisa menembus dinding gelap yang memenjarakanku. Suara tawa Bunda semakin meninggi dan membuat telingaku sakit. Aku pun terduduk di tanah, menangis minta dikasihani. Teramat sangat putus asa, perlahan aku mulai berpikir untuk merelakan saja jiwaku ini apabila memang aku harus mati dengan makhluk ini. Perlahan-lahan kegelapan yang berada di depanku mulai luntur seperti cat yang terbilas air. Suara tawa Bunda mulai memudar digantikan dengan suara lantunan doa berbahasa Arab. Entah apa artinya, tapi yang aku tahu doa itu mengusir makhluk jahat itu, melepaskanku dari cengkeraman jahatnya. "Neng, pegang tangan kakek." Aku mendengar suara kakek Pras pada kala itu. Kegelapan yang menyelimutiku berganti dengan cahaya lilin yang temaram. Hangat terasa.
Pintu lemari jati tempatku berada dibuka oleh kakek Pras. Aku meraih tangan kakek dan dia menarikku dari kegelapan. Kakek Pras memegang tanganku dengan erat sambil terus membaca doa. Menuntunku menuruni tangga, aku masih bisa merasakan makhluk itu memperhatikanku dari belakang. "Kamu ikut berdoa juga, Neng, biar kita nggak diikutin," kata kakek Pras dengan tenang sambil perlahan-lahan menuruni tangga. Dengan tertati-tati, aku melafalkan doa Bapa Kami berkali-kali sampai aku merasakan keberanian mulai perlahan terbit di hatiku. Sampai di bawah, kakek langsung memeluk Yudit dan sudah tidak sadarkan diri, dan bersama-sama kami keluar dari rumah terkutuk itu. Tidak akan pernah bermimpi untuk kembali lagi. Aku kemudian menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya dan melihat ayah, bunda, Heru, dan Yudit berdiri di ambang pintu, melambaikan tangan tanda berpisah dariku. Kami mungkin membawa keluar tubuh Yudit yang kata kakek masih bernapas, tapi aku tahu itu tidak benar karena aku melihat Yudit berdiri bersama orang tuaku dan Heru. Jiwa Yudit tertinggal di rumah itu. Aku memeluk tubuh Yudit yang terkulai tidak sadarkan diri dan aku menangis sejadi-jadinya lagi. Aku sudah berjanji pada Yudit bahwa aku tidak akan pernah meninggalkannya, tapi aku malah pergi membawa jasad Yudit tapi tidak bernyawa. Aku meninggalkan adikku di rumah itu. Peri hati ini, kakek Pras tidak henti-hentinya melantunkan doa sembari mengendarai delmannya. Semakin lama semakin menjauh dari rumah terkutuk itu. Itulah terakhir kali aku melihat rumah itu. Tidak menyangka aku adalah satu-satunya yang keluar dari rumah bunuh diri itu. Yudit dibawa ke rumah sakit malam itu juga dan dokter mengatakan bahwa Yudit koma karena penyakit kejang-kejangnya. Keesokan harinya Yudit dinyatakan meninggal dunia oleh dokter yang sama. Setelah pemakaman Yudit, aku dibawa ke panti asuhan Gereja Bala Keselamatan oleh Bapak Pendeta di gerejaku. Namun, hidup setelah rumah bunuh diri tidaklah lebih baik. Rasa sedih dan juga rasa bersalah tidak pernah pergi dari hidupku, menghantuiku tanpa lelah. Aku mungkin sudah keluar dari rumah bunuh diri, tapi seperti Yudit, aku merasa separuh jiwaku masih tertinggal di sana. Rumah itu sudah dirobohkan bertahun-tahun yang lalu. Bahkan kampung yang berada di situ pun sudah digusur oleh pemerintah untuk dijadikan lintasan jalan tol. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dari awal sampai akhir. Dan untuk kalian yang belum menyimak part yang pertamanya, saya sarankan untuk kalian menyimaknya terlebih dahulu, mendengarkannya terlebih dahulu, dan tonton videonya terlebih dahulu agar kalian mengerti dan juga paham alur dari cerita ini. Karena alur ceritanya sangat-sangat menarik dan juga bagus untuk kita dengarkan dan juga kita baca ya teman-teman. Dan banyak sekali pembelajaran yang dapat kita ambil dari kisah-kisah ini. Nah, dari part awal sampai part terakhir kalian harus baca ataupun dengarkan dengan seksama ya teman-teman, agar kalian paham dengan alur ceritanya. Dan jangan lupa pula untuk kalian harus tetap like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar channel ini berkembang menjadi channel yang jauh lebih baik lagi. Dan pokoknya terima kasih untuk kalian semua yang sudah membantu ataupun mensupport channel ini dari awal sampai sekarang ini. Tanpa kalian channel ini mungkin tidak akan sampai sekarang ini ya teman-teman. Jangan lupa untuk kalian yang baru mampir juga subscribe channel ini dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Karena dengan kalian menekan tombol lonceng notifikasinya, kalian berlangganan dengan channel ini dan akan terus mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini juga. Dan jangan lupa ya teman-teman, mohon maaf yang sebesar-besarnya juga apabila banyak kesalahan kata ataupun mungkin artikulasi saya kurang jelas atau pembawaan saya terlalu lambat atau mungkin terlalu cepat. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Banyak pembelajaran yang dapat kita ambil dari cerita kali ini. Jika kalian menyimak dari part awal sampai part akhir dan bagaimana menurut kalian cerita kali ini, kalian bisa tulis komen kalian di bawah. Oh ya, untuk kalian yang memiliki pengalaman horor ataupun cerpen horor karya kalian, kalian bisa mengirimkan ke alamat email kami ya teman-teman, yang sudah tertera di kolom deskripsi video kali ini, yang nantinya akan disadur Malafila, yang nantinya juga akan saya bacakan di sini seperti cerita ini dan juga cerita-cerita narasumber sebelumnya.
Terima kasih ya teman-teman. Video ini saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf dan sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.